Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kuati dengan NIM 8576155527, mahasiswa semester 7 Prodi PG PAUD UT Purwokerto. Dalam video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 2 saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Untuk bahasannya, yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Bahasan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, pokok bahasan kita adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, ataupun dalam proses pembelajaran. Filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu adalah studi yang mempelajari tentang ilmu di pandangan filsafat yang menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pendidikan adalah proses yang memediasi pembelajaran dan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan menanamkan nilai, keyakinan, serta memperbaiki sikap dan perilaku. Mari kita buka bahasan tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pendidikan dan filsafat ilmu sangat berkaitan erat, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Karena filsafat ilmu adalah studi yang mempelajari tentang ilmu, sedangkan pendidikan sebagai sarana penerapan untuk filsafat ilmu tersebut. Jadi, filsafat ilmu itu berperan untuk mengawasi, memperkuat eksistensi, dan keilmiahan ilmu pendidikan melalui 3 kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut ontologinya, terkait peran filsafat ilmu dalam pendidikan adalah membahas tentang hakikat pendidikan, misalnya melalui pertanyaan apa sebenarnya pendidikan itu. Nah, hakikat pendidikan adalah proses transfer ilmu, pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Itulah ontologi dari pendidikan. Jadi bagaimana hakikatnya pendidikan itu? Kalau dari segi epistemologinya adalah metode yang jelas, misalnya penelitian, observasi, dan evaluasi bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Jadi, ilmu pendidikan tidak hanya berdasar pendapat, namun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui apa? Yaitu melalui metode yang jelas, bisa melalui penelitian, observasi, dan evaluasi bagaimana ilmu itu diperoleh dan dikembangkan. Sedangkan aksiologinya adalah membahas tentang nilai dan manfaat dari pendidikan itu sendiri, yang tidak hanya semata-mata untuk mengejar kecerdasan akademik, namun juga membentuk moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Jadi, pendidikan harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan. Bahasan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan dari filsafat ilmu. Nah, dalam era digital pada praktik pendidikan muncul persoalan-persoalan baru seperti perkembangan teknologi, karakter peserta didik, dan tantangan moral di era modern. Persoalan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang serta mencari solusi dan landasan berpikir yang relevan sesuai perkembangan zaman. Pada pokok bahasan yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya
kita dapat menilai apakah suatu kebijakan pendidikan benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan, apakah metodenya sudah tepat, dan apakah ada manfaatnya untuk peserta didik serta masyarakat. Pokok bahasan yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya adalah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran saat ini. Filsafat ilmu membantu guru dalam mengartikan bahwa teknologi digital dalam pendidikan tidak hanya dilihat sebagai alat modern, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, etika, dan dampaknya bagi perkembangan anak didik. Demikianlah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Sekian dari saya untuk penjelasan peran filsafat ilmu dalam pendidikan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.